Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Ini perdana pertemuan pertama ya kita membahas ilmu sorof yang susun, saya buat karena menimbang betapa pentingnya ilmu sorof ini untuk mengimbangi ilmu apa namanya ilmu ilmu nahwu ya. Karena ilmu sorof dan nahwu ini satu pasang ilmu yang memang tidak bisa dipisahkan. Nahwu ini bapaknya ilmu, kalau sorof ilmunya ilmu gitu ya. Baik. Nah, kitab yang kita bahas adalah kitab Tahdzib Muhadharatin fi Ilmi Sarfi. Karya Al-Ustaz Dr. Ramadan Abdit Tawwab rahimahullahu taala. Sebelumnya ada yang pernah belajar sorof? Kitab apa gitu misalnya? Pernah Ustadz. Oh, pakai ini ya, pakai ibu pakai apa? Mulakhas ya? Mulakos pernah. Tapi Terus selesai Bu yang ya? di Yayasan Bisa Ustadz. Oh, yang susunan Kak Ustadz Ustadz itu ya? Mulakos selesai Alhamdulillah Ustadz. Yayasan Bisa terus. Yang nggak selesai yang itu pembahasan Pak Amsilatul Tasrif. Oh, gitu. Yang mulakhas mah sama Ustadz ini ya, Ustadz siapa? Eh, Abu Khunaiza ya? Abu Kunaiza. Betul ya? Bukan Ustadz. Loh, Bukan, bukannya bukan. Ada yang dari mana ya? Bukan oh di Ustadz bisa Abu juga itu. Kunaiza, bukan Ustadz. Oh Saya lupa. di bisa juga. Saya lupa. Setelah saya itu mulakos tuh saya belajar sama Ustadz apa ya? Aduh, ya Allah lupa. Al-Mutaji apa? Lupa Ustadz, maaf. Saya Oh lupa gitu. nama Ustadz, Itu saya lupa. udah banyak ini Bu ya, udah banyak pemendaraan ilmu sarafnya Bu ya. Insya Allah. Ya banyak sih, ya banyak sih enggak sih Ustadz. Ya tahu dikit-dikit lah. Ya, Insya Allah. Jadi bisa bantu nih Bu Insya ya. Allah. Kalau ada khilaf misalnya nih. Oke. Nah, ini kitab Tahdzib Muhadharatin fi Ilmi Sarfi. Eh, Tahdzib. Tahdzib itu menyusun dengan rapi gitu. Itu tahdzib namanya. Kadang kan ada satu kitab yang susunannya masih belum rapi gitu. Ya, sebentar. Hadzaba. Ini maksud dari hadzaba. Jadi membersihkan, mendisiplinkan, mengoreksi, membenarkan gitu ya. Kalau diterjemah apa kamusnya. Jadi bagaimana mendisiplinkan, mengoreksi gitu, membenarkan. Jadinya intinya memperbagus ya, gitu. Baik. Muhadharat ini ceramah-ceramah dalam ilmu sarf. Saya wallahu alam mungkin bisa jadi kitab ini tulisan catatan dari aja apa dari kelas-kelas yang beliau sampaikan ya, yaitu Syekh Dr. Ramadan Abdul Tawwab rahimahullah. Baik, penulis ini Ramadan Abdul Tawwab, seorang eh, pakar dalam ilmu lugah. Dia menulis beberapa kitab terkait dengan bahasa ya. Salah satunya Ramadan Abdi Taub. Kalau nggak salah orang Mesir kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Saya nyari kitab-kitabnya itu agak susah di Mesir itu. Entah beliau ini memang kitabnya nggak dicetak atau nggak di atau bisa jadi memang habis stoknya. Saya nanya mahasiswa Mesir pun nggak ada yang tahu gitu. Gitu. Jadi tapi kalau misalkan dilihat track recordnya tulisan-tulisannya memang beliau concernnya memang di ilmu lugah gitu ya. Rahimahullah dan beliau sudah wafat ya. Gitu.
Ini tahdzib muhadaratin fi ilmi sarfi. Saya belum share kitab ini PDF-nya karena niatnya saya ingin ketik ulang ya, ketik ulang karena memang nggak banyak, sekitar 87 halaman, itu pun tulisannya lumayan agak besar dan banyak space kosongnya gitu. Nah, kenapa saya pengen ketik ulang? Karena memang tulisannya font itu agak kurang nyaman dilihat. Saya kalau buku apa namanya, buku nggak rapi itu gatel gitu ya. Karena saya pernah bekerja di layout buku ya. Saya dulu kerja apa namanya, edit buku, layout bukunya gitu. Jadi kalau ngeliat tulisan agak nggak rapi itu gatel gitu kan, kebenerin aja gitu ya. Jadi insya Allah nanti saya apa namanya, saya ketik ulang. Tapi ibu yang mau nanti saya share ini ya, yang mau yang mau apa namanya, yang mau buku ini bisa saya share gitu. Nah, ini saya mempelajari kitab ini di YouTube ya, salah kepada Dr. Ahmad Hashim, seorang pengajar di Mesir yang aktif memang mengajar ilmu nahwu dan cara pengajarannya luar biasa, lumayan enak. Saya pernah hubungi beliau via WA dan alhamdulillah dijawab. Saya tanya-tanya, pernah bolak nanya, dijawab sama beliau. Kalau saya istifadah sama beliau, saya belajar sama beliau. Semoga ilmu yang beliau sampaikan berkah. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat ya bagi umat gitu. Baik. Ini tulisannya agak kurang enak gitu ya. Kebaca gak nih? Kebaca kegedean nggak atau nggak jelas ini? Mesti ngezoom HP-nya nggak? Terbaca kalau digedein. Iya bener Ustaz. Ya, ya. Benar kan ya, agak kurang nyaman ya dilihatnya. Font ini bukan font tradisional Arabik, bukan. Nanti saya ketik ulang, saya rapikan dan Ini saya kayak pertegas. itu kayak pon ini Ustaz. Pon apa namanya tuh? Arial atau Times. Iya, yang yang basicnya itu. Ini nggak enak Iya. gitu ngeliatnya. Saya Yang pernah kecil. beli mushaf. Ya, saya beli mushaf. Tulisannya nggak enak nggak saya baca. Tapi sekarang nggak. Maksudnya baca mushaf yang lain gitu. Karena beli mushaf sekaligus tafsirnya. Agak kurang enak memang. Oke, kita bahas ya. Kita insya Allah baca beberapa paragraf muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Ini muqaddimah bisa dibaca muqaddimah, bisa dibaca muqaddamah. Dalnya bisa dibaca dua ya, muqaddimah bisa muqaddamah. Tapi yang sampai kepada kita seringnya kan muqaddimah pakai kasroh ya, isim fa'il. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada yang tidak ada nabi setelahnya. Ya, siapa dia? Nabi Sayyidina Muhammadin, yaitu Sayyidina Muhammad penghulu kita, yaitu Nabi Muhammad wa ala alihi dan juga kepada keluarganya, wasahbihi dan juga sahabatnya, ajmain seluruhnya. Baik. Wa ba'du, dan setelahnya, maksudnya setelah hamdalah, salawat ya. Setelah basmalah, salawat, hamdalah dan salawat. Fa inna dirasatal qawaidi sarfiyyati, sesungguhnya mempelajari kaidah-kaidah sorof, wasilatun adalah satu sarana, satu jalan, satu eh, wasilah ya, sarana. La goyatun tuqsadu lidzatiha. Bukan tujuan utamanya, bukan. Jadi ilmu sorof itu intinya belajar sorofnya bukan, tapi dia sebagai wasilah saja. Karena belajar bahasa Arab itu punya tujuan intinya ya, bagaimana salah satunya adalah memahami Al-Quran misalnya, ya, gitu. Nah, ilmu sorof kita pelajari untuk bisa ke sana gitu. Jadi bukan ilmu ilmu maqasid namanya.
Bal tu'inu taliba, kan tetapi ilmu sorof tadi, kaidah tadi, tu'inu membantu dari a'ana yu'inu, karena qawaidnya itu muannas maka jadi tu'inu pakai huruf ta. Tu'inu taliba, dia membantu para pelajar ala tafahumi abniyatil kalami, untuk memahami eh, bentuk-bentuk kalam. Abniyah itu jamak dari bina. Jadi bagaimana bentuk-bentuk kalam fi lughatil Qur'anil Karimi, dalam bahasa Al-Qur'anil Karim, ya. Jadi dengan kaidah-kaidah sorof membantu para penuntut ilmu untuk memahami Al-Qur'anul Karim, ya, dengan cara memahami bentuk katanya. Karena nanti kita bahas ilmu sorof itu membahas apa sih gitu ya. Wal wuqufi ala asrori balaghatihi, dan juga bagaimana kita mengetahui rahasia rahasia balaghah. Ya, asro itu jamak dari sirun. Jadi bagaimana luar biasanya Al-Qur'an, ya. Bagaimana Al-Qur'an itu memiliki rahasia di dalamnya. Fi ikhtiyarihi li siyagil kalimatil mukhtalifati fi bina'i jumalihi. Fi ikhtiyarihi, di dalam pemilihan li siyagil kalimati, pemilihan kosakata, bentuk kata. Al mukhtalifati, yang berbeda, fi bina'i jumalihi, eh, dalam bangunan kalimatnya. Jadi dengan mempelajari ilmu sorof, kita akan tahu bahwasanya ternyata Quran itu luar biasa. Quran itu memiliki balagoh, rahasia balagoh, rahasia sastra yang begitu indah. Bagaimana kadang satu kata itu berbeda dengan satu kata dalam satu ayat itu berbeda bentuknya dengan ayat tetapi masih sama gitu. Jadi pemilihan katanya itu luar biasa. Yang itu berbeda-beda itu memiliki rahasia ternyata. Dan itu bisa kita pahami dengan ilmu apa? Dengan ilmu sorof, ya, dengan ilmu sorof. Misalnya contohnya eh eh surat Al-Insan, saya Allahu Akbar. Ada yang hafal surat Al-Insan? Ayat pertama itu ya, agak lupa sih. Ya. Inna hadaina hussabila imma syakira wa imma kafura. Di sini kita perhatikan nih. Inna hadainahu. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Ya. Di sini di dalam surat Al-Insan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, dan ada yang bersyukur dan ada yang kufur." Nah, di sini disebutkan dua kata sifat. Yang pertama syakiron, yang kedua kafuron. Yang pertama syakiron, kalau kita belajar musharraf ini bentuknya sigoh apa? Fa'il, isim fa'il. Syakir, ya. Nah, kalau sifat yang kedua adalah kafuro. Nah, ini kafur ini dia sigoh mubalaghah gitu. Apa itu sigoh mubalaghah? Itu satu kata yang punya makna seperti isim fa'il tapi maknanya lebih kuat. Dia punya makna mubalaghah begitu. Artinya kami akan memberikan jalan kepada siapapun yang bersyukur meskipun cuma sekali. Jadi syakir itu isim fa'il itu punya makna nggak kuat, dia bisa berubah gitu. Misalkan seperti misalkan ana jalisun, artinya apa ana jalisun? Saya orang yang duduk. Saya duduk. Jalis ini isim fa'il.
Nah, isim fa'il itu sifatnya kontemporer, jadi nggak selamanya duduk, gitu. Tapi kalau misalkan duduk mulu nggak berhenti nggak berdiri-berdiri, kita butuh satu kata yang punya mana isim fa'il tapi mana lebih kuat. Nah, itulah pakai istighah mubalagha ana jalisun gitu. Jadi beda, ya, gitu. Contoh lagi misalnya, kata nikmah itu Wazannya beda ya Ustaz? wazannya beda. Kata nikmat, Hmm. nikmah itu jamaknya apa? Nah, ni'am. 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 Punya dua. Ada yang mananya ni'am, Ni'am sama na'im. sama yang kedua adalah an'um. Hmm. Apa itu bedanya ni'am dan an'um? Ni'am itu jam'ul kasroh. Jam'ul kasroh itu lebih dari tiga dan seterusnya, nggak ada batasannya. Tapi kalau an'um itu jam'ul killah. Nanti kita bahas. Jamak taksir itu ada dua, Hmm. jam'ul kasroh, jam'ul killah. Kasroh dari 3 sampai seterusnya nggak ada batasannya. Kalau jam'ul killah dari 3 sampai 10. Jadi sedikit gitu. Nah, makanya di Quran dalam surat An-Nahl ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim bagaimana bersyukurnya beliau, Allah SWT berfirman syakiron li an'umihi. Nabi Ibrahim itu beliau bersyukur terhadap nikmatnya meskipun sedikit gitu. Jadi kenapa nggak pakai li ni'ami tapi li an'umi? Menunjukkan bahwa meskipun sedikit nikmat tapi dia bersyukur gitu. Ya. Jadi pemilihan katanya beda dan itu memiliki rahasia gitu. Bentuk katanya gitu. Nah, ini bisa kita tahu betapa indahnya luar biasanya Quran ini dari bentuk katanya dengan cara mempelajari musharraf. Karena sharaf itu nanti akan kita bahas definisinya. Dia fokus kepada bentuk kata. Kan kalau nahwu kan kalimat utuh banyak ya, i'rabnya sebagai. Tapi kalau misalkan sharaf cuma satu kata aja. Kata ini dari apa sih? Punya makna apa sih? Bentuknya apa sih gitu. Ya. Nah, ini ilmu sharaf. Jadi bagaimana kita mengetahui rahasia balaghah dan pemilihan bentuk kata yang berbeda pada susunan kalimat. Ya. Wal wuqufi ala asroril balaghati wal bayani, sama, dan bagaimana kita mengetahui rahasia balaghah dan bayannya. Wahya wasilatun ayyudon, ya, dan ilmu sorof, kaidah sorof itu juga termasuk wasilah tu'inu tullabal arabiyyati, yang bisa membantu para pelajar bahasa Arab ala ta'biris sahihil mutabiqi lil fusha, untuk mengungkapkan dengan ungkapan yang sahih yang sesuai dengan bahasa yang fusha. Wal ibanatil kamilati, dan juga menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna amma fin nafsi, yang ada dalam jiwa. Jadi termasuk ilmu balaghah, ilmu saraf ini adalah bagaimana bisa membantu para penuntut ilmu yang sedang belajar bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang mengungkapkan dengan satu kata tapi yang mananya pas gitu. Misalnya, misalnya, menangis bahasa Arabnya apa? Fiilnya? Baka ya, beki ya. Ya, Ki. Baka apa baka? Bak Baka. baka. Baka Baka. ya, baka, ya Ya, beki. Ki. Ya, beki. Artinya Ya, menangis. beki. Ya. Kita katakan atiflu ya beki. Anak kecil itu menangis. Gitu. Nah, terus ada anak kecil lagi. Dia nggak menangis, tapi seolah-olah menangis. Pura-pura menangis. Nah, kira-kira ibu-ibu mengungkapkannya kayak gimana? Dia pura-pura nangis gimana gitu. Pura-pura nangis tuh. Nah, nah itu bisa kita gunakan. Itu bisa apa? Hati. Kita bisa dibantukan dengan ilmu sorof. Salah satunya adalah itu tadi. Ada satu wazan yang dimana menunjukkan pura-pura, yaitu polanya tafa'ala. Berarti kalau baka pura-pura menangis apa? Tafa'ala. Taba. Tafa'a. Kalau baka jadi apa? Tabak. Kaya. Tabaka.
Huwa tabaka, huwa yatabaka. Artinya pura-pura menangis. Gitu. Ya, pura-pura Dengan menangis. saling menangis, Ustaz. Enggak, ada tafa'ala punya makna. Nanti juga sama. Jadi setiap wazan itu punya faidah, ya. Tabaka itu pura-pura menangis. Jahila apa arti jahila? Jahil, bodoh, Jahil nggak tahu. Kalau pura-pura bodoh, taja, Berarti halak gitu. jahala begitu. jahala. Gitu ya. Jadi bisa kita ketahui, kita bisa ungkapkan dengan ilmu sorof. Kejahilan. Makanya kan kalau nggak salah ada hadis ya, taba saya lupa awal ya. Pokoknya gini intinya bacalah Tabasumuka. Quran dengan menangis, gitu ya. Kalau nggak bisa menangis, tabaka maka pura-pura nangis lah gitu. Fatabaka gitu. Fatabaka. Saya lupa redaksi hadisnya. Ini kita ujungnya doang, gitu ya. Jadi bisa membantu kita untuk apa? Untuk mengungkapkan dengan bahasa Arab tapi dengan kata yang pas dengan fusha. Jadi kan kayak tadi tabaka. Coba kalau misalkan huwa yuzhiru ta huwa yuzhiburu buka walakinnahu la yabki itu kan kepanjangan, kan? Kalau dia pura-pura nangis, huwa yuzhirul bukaa, dia menampakkan menangis, walakinnahu la yabki, tapi dia nggak menangis. Kan kepanjangan kalau kayak gitu. Kita cukup dengan mengatakan huwa yatabaka. Cukup udah. Gitu ya. Oke. Nah, ini ilmu saraf jadi sangat membantu sekali. Baik, lanjut. Walaisal qasdu an yahfadat tullabul qawaid as-sarfiyata an dhahri qalbin. Baik. Nah, maksud dari dan tujuan belajar ilmu itu bukan berarti para pelajar itu menghafal kaidah-kaidah sorof an dhahri qalbin, yang dhahri qalbin itu yang hafalnya di luar kepala kalau bahasa kita. Enggak begitu, pokoknya semua wazan kepala. Enggak, yang penting tahu kaidahnya aja. Yang penting tahu apa, tahu seluk-beluk itu bisa gitu. Jadi nggak mesti hafal ibu wazan-wazannya, apanya gitu nggak mesti hafal. Meskipun hafal itu memang penting, tapi kalau misalkan cuma menghafal saja enggak. Jadi bukan intinya itu, bukan. Wala an yuraddiduha bila wa'yin. Dan juga bukan berarti para pelajar itu yuraddiduha mengulang tasrifnya. Nasoro yang suruh nasr waman sorofa wa nasin wadaka mansur nusul tansur tansur mansor mansor min sorun kayak gitu. Jadi dia ngulang-ngulang tapi tanpa tanpa tahu gitu. Wa'in itu sadar gitu. Itu tuh punya makna apa gitu. Jadi bukan itu belajar musharraf. Bala'in nal ibrata fid darsis sarfi bikasroti tadribati. Tapi inti dari belajar saraf itu adalah memperbanyak latihan. Latihan diperbanyak. Baca Quran ini bentuknya apa sih? Lewat isim ini apa sih? Fi'il ini apa sih gitu? Punya mana apa gitu. Baca ayat, kenapa Allah pakai ayat ini gitu. Jadi dengan cara latihan. Wal wuqufi amama kulli sigotin wa binan, dan juga berhenti di setiap kata, bentuk kata harus tahu ini katanya apa gitu. Lima adifati sirri fi tasrifil kalimati, untuk mengetahui rahasia pada perubahan kata. Wal gharadi min hadza tasrif, dan juga tujuan dari bentuk ini apa? Kenapa lu pakai kata ini enggak kata yang itu gitu? Kenapa Allah pakai fiil yang ini bukan fiil yang lain gitu? Bentuknya kenapa begini gitu? Nanti ada ya seperti itu. Nah, ini intinya dari ilmu saraf. Baik, wa qad ra'ayna fi ta'lifi hadhil muhadarati. Dan kami ya menjaga dalam apa, dalam penulisan muhadarat, penulisan apa, penulisan ini antafia bilgordi, untuk menunaikan apa namanya, untuk menunaikan wafayafi, untuk menunaikan tujuannya, intinya mengantarkan kepada tujuan musharraf biwuduhil ibarati, dengan ibarat yang jelas, ungkapan jelas, wadik katil gor ardi, dan juga penjelasan yang spesifik, yang detail. Ardi itu pemaparan. Wal ibtiadi anil khilafatis sarfiyati la tufidu, dan juga menjauhi dari ya khilaf-khilaf saraf yang memang gak ada faedahnya. Kama raja'na fi syai'in ghairi qalilin min amsalatihi ila ma'inil arabiyyatis safi. Sebagaimana kita kembalikan yang tidak banyak dari contoh-contoh yang kami berikan pada sumber bahasa Arab yang jelas, yang safi gitu. Ya.
wa kitabiha al-Khalidil Karimil. Jadi intinya beliau memberikan contoh-contohnya yang jelas yang memang fusha gitu ya. Hatta ya ketaribat tolibu min manba'i dinihi, supaya pelajar itu lebih dekat kepada sumber agamanya itu Quran. Wa imadi syariati, dan juga tonggak syariatnya Al-Quran. Waliyattadhiha lahul gharadul asasiyyu min dirasatil qawaidis sarfiyyati, dan supaya menjadi jelas baginya tujuan inti, tujuan asas dasar daripada mempelajari mushaf, wa huwal isti'anatu biha ala fahmi ayatillahil bayyinati, yaitu untuk membantu dengan ilmu tadi untuk memahami ayat-ayat Allah yang jelas. Waliyastaqima bitilawatiha lisan, supaya lisannya juga benar ketika membaca. Kalau ilmu sorof itu nanti, kalau kita belajar musorof nanti untuk baca Quran salah tuh asa gimana gitu, kalau salah tuh gak enak. Fayurattiluha, atau yurattilaha bila lahnin atau tahrifin, sehingga dia bisa mentartilkannya tanpa lahan dan juga tanpa tahrif di dalamnya. Baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi. Oh, 92 ini belum lahir. Ditulisnya 92, ternyata 192 dan November tanggal 25. Oh, belum lahir saya nih. Masya Allah. Saya 93. Saya udah tua, Ustaz. Udah kuliah tapi Bu? Udah Udah selesai atau ini? selesai. Saya agak lama tahu itu Bu Hima. Saya lulus tahun 94. 6 tahun saya. Oh gitu. Bu Himah tahun berapa? Ya, 93. Udah lama banget bener ini. Berarti udah 30 tahun ini, Masya Allah. Semoga dengan kitab ini Allah SWT berikan pahala jari buat beliau, Al-Ustaz Dr. Ramadan Abdul Tawwab. Nanti insya Allah akan kita bahas pertemuan selanjutnya muqaddimah sarf. Muqaddimah adalah ilmu sarf, definisinya apa, objek pembahasannya apa, eh, apa, peletak ilmu dasarnya siapa, hasil dari ilmu sarf itu apa, atau yang biasa kita dengar dengan mabadi asyrah, tapi di sini cuma beberapa poin saja gitu mengenai ilmu sarf. Sampai sini ada pertanyaan? Ini nanti dibahas wazan-wazannya nggak, Ustaz? Ada, nanti ada. Oh, Isim fa'il ya, ada nanti ada. se- Ya. seperti ini ya, amsilatut tasrif ya. Iya, cuma dia amsilah tasrif itu kan dia kumpulan aja kan gitu Bu ya. Iya. Kalau di sini jelasin kaidahnya Bu, justru lebih enak. Oh, begini ternyata kaidahnya gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa gitu? Dengan satu penjelasan tapi kena semua gitu. Misalkan seperti isim fa'il, bagaimana cara membuat isim fa'il? Kalau yang kalau yang apa? Kalau yang sulasi mujarrad bagaimana? Yang maaf, sulasi mujarrad bagaimana? Sulasi mazid bagaimana? Dengan seperti satu kaidah itu bisa karena semuanya kena. Gitu. Ya. Dan saya banyak banget ternyata ketika ilmu sorof, ternyata begini katanya gitu. Kayak misalkan gini, kayak Rodia. Rodia ya rodo, artinya apa? Menerima ridho. Coba saya tanya, ini huruf aslinya apa Rodia itu? Huruf dasarnya. Rodo, Ro, roda. Bo, terus apa? Alif ya harusnya ya. Iya, iya, Ustaz. Sudah. Huruf ya. Ro, bo sama ya. Ro, bo sama ya. Nah, ternyata Rodo ini aja. salah. Kenapa, Ustaz? Rodia. Salah ini. Hmm. Ternyata Rodia itu aslinya adalah Rodiwa. Huruf wawu sebenarnya, Bu. Nah, itu tuh yang bingung, Ustaz. Ya, Rodiwa aslinya. Makanya masdarnya apa? Ridwan kan. Pakai wawu. Iya, 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 betul, betul. Nah, jadi Nah, ini bisa dilihat bagaimana dari bisa masdar. wawu jadi ya? Nanti di musharraf ada.
Pembahasannya i'lal, nanti ada i'lal. Ya. Kayak abun juga ya Ustadz ya. Apa? Abun tuh bawa ada Oh ya, abun wawunya. nanti ada juga, akhun ada juga. Nah, Nanti ada. Jadi bagaimana bentuk satu kata tuh kok bisa begini gitu, ternyata begini, ternyata begitu. Baru nggak gitu. Nah, itu bisa kita terbantukan dengan ilmu sorof. Insya hmm, Allah. yang dihilangkan apa namanya? Ini dihilangkan alif apa wawunya terus diganti ya. Terus untuk mengetahui wawunya itu dilihat dari apanya gitu ya Ustadz ya. Betul, nanti ada kaidahnya insya Allah. Hmm, Ya. itu Mau saya file yang ini apa file yang saya ketik? Tapi kalau file yang saya ketik biasa saya ketiknya per pekan gitu. dua-duanya aja bisa Ustadz. Dua-duanya ya. Hmm. Boleh file yang ini Ustadz? Boleh nanti saya share, bisa di print out ya. Cuma saya nggak betah banget ngeliat tulisan ini, nggak betah banget gitu. Gatel, Nggak pengen ngedit mulu gitu. nggak apa-apa nanti setiap Boleh setiap ya. minggunya itu yang mau Boleh. dikaji aja gitu. Oke. Bisa. Dan ini juga dan ilmu sarfi apa buku ini latihannya banyak juga. Jadi setiap pembahasan selalu ada latihannya. Oke. Ya, emang pembahasan ilmu Baik. sorof sedikit banget ya Ustadz. Saya juga dulu Dan ilmu sarfi lebih susah, Bu. Ketimbang nahu tuh lebih susah. lebih susah ya. Lebih susah. Saya Lebih kan susah kalau bener. dulu Dia lebih pertama kali saya pembahasannya belajar kompleks banget. Kalau nahu tuh gampang. Yang susah tuh sorof bener. Saya hmm, sekarang tuh pusing kalau sorof yang kalau misalkan jadi kudu ngebalik lagi. Oh iya, balik kudu banyak murojaah memang. Banyak latihan. mungkin kalau udah tingkat lanjut kali ya. Kalau ada Eh, huruf ilat itu loh Ustadz yang susah. iya karena ini Itu kadang memang sama seperti nahu, jadi memang ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tapi kalau kitab ini soalnya sangat sangat membantu sekali dasar-dasarnya. Ini pun udah banyak banget sebenarnya. Ya. berarti di mulakos juga masih ini ya. Mulakhas juga cukup itu sebenarnya. Gitu. Oke. Saya juga belajar ilmu sorof. Eh, saya belajar daurah juga. Ilmu sorof di kitab ini apa namanya di program Rikaz Muassasah Rikaz Al-Alamiyah. Jadi satu yayasan di Indonesia, tapi yang megang tuh orang-orang orang Timur Tengah. Yang menjadi ketua tuh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi. Ya, Syekh Asaduddin Al-Ayyubi. Jadi kitabnya seperti ini, Bu, tipis-tipis. Kayak gini nih. Jadi tipis-tipis kayak gini, jadi cuma bagan-bagan aja. Ini ada 6 jilid. Yang pertama itu nahwu, yang kedua sorof, yang ketiga balaghah, keempat arub, yang kelima eh, imla, yang keenam al-adabi. Nah, sekarang sudah masuk ke balaghah. Jadi belajarnya online, dikasih video latihan, baru nanti ujian. Dan pengisi-pengisinya itu ulama-ulama nahwu, ulama-ulama bahasa semua. Seperti nahwu itu yang ngisinya itu adalah ketua jurusan lughah di Al-Azhar Asyarif, namanya Dr. Muhammad Hasan Utsman. Nah, ilmu sorof yang kemarin saya pelajari itu lulusan apa doktor Timur Tengah yang memang ahli sorof. Ajibat itu namanya. Saya Utsman juga, Muhammad Utsman. Ya. Enak penjelasannya. Sebanyak 12 pertemuan gitu. Dan satu pertemuan itu 50-40 sampai 1 jam lebih, sampai 1 jam setengah. Dan sangat Bahasa membantu Arab Ustadz. bahasa Arab. Saya ini angkatan kedua lagi belajar nih, masuk ke balaghah sekarang. Oke, nanti insya Allah untuk apa namanya untuk sorof kita bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya di pekan depan. Untuk yang tafsir Muyassar kemungkinan kita mulainya pekan depan, Bu, insya Allah di waktu yang sama dan di jam yang sama. Jadi ada tiga sesi, nahu, sorof, sama prakteknya. Ibu ini sudah banyak praktek lah. Selain Ibu ini sudah banyak berkecimpung di dunia kitab lah ya. Jadi ini cuma sedikit sedikit membantu saja ya, insya Allah. Ya ini saja mungkin untuk kabarnya untuk hari ini. Wallahu a'lamu bishawab.